Hai semua, kembali di channelku Kisah Channel. Seperti biasa, aku akan memuat alur cerita film. Dan kali ini film yang akan direview adalah sebuah film dari Korea yang berjudul Cassiopeia. Ayo kita mulai ceritanya. Sujin adalah seorang pengacara sukses. Dia masih sangat muda dan cantik. Dia pun memiliki seorang putri bernama Gina. Mereka tinggal berdua setelah Sujin memutuskan bercerai dengan suaminya David. Selain itu, Sujin juga memiliki seorang ayah dan ibunya telah lama meninggal. 알았고 엄마 아빠 없이 미친아를 못 알아보면 어떡해. 지나가. 이 아픈 건 괜찮아. Suatu sore saat Sujin pulang kantor, sesampainya di rumah dia melihat rumah dalam keadaan gelap dan tidak tampak satu orang pun di sana. Dia tidak tahu kemanakah Gina dan pengasuhnya. Sujin langsung menelpon papanya, menanyakan apakah Gina bersamanya. Namun belum pun papa menjawab, Sujin langsung melanjutkan ucapannya kalau dia telah tahu keberadaan sang putri. Secara perlahan Sujin mendekati tenda mainan Gina. Dia mengendap-endap kemudian mengejutkan Gina. Spontan Gina terkejut, tapi dia sangat bahagia. Akhirnya ibunya pulang setelah seharian bekerja. Mereka berbaring. Sujin mempertanyakan mengapa Gina menelpon papanya dan mengatakan kalau dia tidak mau pergi ke Amerika, tempat papanya tinggal. Padahal perginya hanya sementara, hanya untuk belajar bahasa Inggris. Gina menjawab kalau dia tidak ingin ke sana, dia ingin tetap tinggal bersama mama. Namun Sujin tidak peduli, yang pasti Gina harus pergi. Kemudian hujan turun. Saat melihat hujan, Sujin pun mengatakan kepada Gina kalau dia sangat menyukai hujan. Karena saat hujanlah dia bisa menangis dan tidak ada yang tahu kalau kita sedang bersedih. Sujin pun meminta agar Gina menjadi wanita yang kuat. Pagi hari, Gina pun dibangunkan untuk berangkat sekolah. Setelah siangnya, Sujin mendapat banyak pekerjaan. Dia menelpon papanya, meminta tolong untuk menjemput Gina, dan mewanti-wanti kalau papa tidak boleh telat. Oh ya, hubungan Sujin dan papanya tidaklah hangat. Selain tinggal terpisah, mereka pun tidak saling mengobrol. Hal itu karena dari kecil Sujin telah ditinggal oleh papa yang lebih memilih bekerja di luar negeri. Di 저번에도 sekolah, Gina 늦었잖아요. meninggalkan suatu hadiah untuk mamanya yang ia simpan di tempat bermain. Kemudian kakek datang. Gina senang bisa bertemu kembali dengan kakek. Mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Gina mendapat kesempatan untuk menonton film kartun kesukaannya. Walaupun dia tahu mamanya tidak akan menyukai itu. Dia pun meminta agar kakek merahasiakan itu. Namun kemudian Sujin datang. Gina bergegas menyimpan laptopnya dan kakek yang tadi sedang menyuapinya makan pun pergi ke dapur. Sujin tidak suka kalau Gina menonton kartun. Dia hanya ingin Gina selalu belajar agar kelak dia tidak menjadi wanita lemah yang akan dipandang sebelah mata oleh orang. Sujin pun tidak suka kalau Gina makan tidak pada tempatnya. Malam itu kakek menginap. Gina pun sempat menceritakan kalau dia tidak ingin ke Amerika. Dia ingin bermain bersama teman-temannya. Saat akan tidur, kakek menemui Sujin, menanyakan di mana pengasuh Gina. Dan ternyata Sujin telah memecatnya dan akan mencari pengganti pengasuh itu. Mendengar itu, kakek pun menawarkan diri untuk menemani Gina karena tidak mudah mencari pengasuh, apalagi hanya untuk 1 minggu. Tapi Sujin menolak niat itu. Saat kakek akan pergi, Sujin berubah pikiran. Dia memanggil papa sambil mengatakan apakah itu tidak merepotkan, dan papa hanya menjawab dengan senyuman. Keesokan paginya, Sujin kembali berdebat dengan Gina yang tetap tidak ingin ke Amerika. Tapi Sujin tetap dengan keputusannya kalau Gina harus berangkat. Dia harus belajar. Dia tidak peduli apa yang Gina inginkan. 너 누구 닮아서 이래? Setelah Gina ke sekolah, Sujin menyempatkan diri ke rumah papa. Di sana dia melihat barang-barang lamanya dan dia pun melihat baju hangat yang tergantung. Papa mengatakan kalau itu adalah baju ibu yang sengaja ditinggalkan untuknya. Mama sangat ingin dia mengenakannya. Sambil melihat baju itu, Sujin hanya menjawab simpel, kalau baju seperti itu
tidak ada lagi yang memakainya. Kemudian dia pun keluar meninggalkan rumah itu. Pada malam harinya, Gina terlihat sangat sedih. Dia bertanya kepada kakek, apa mama tidak menyayanginya? Apakah dia tidak membuat mama bahagia? Tidak, jawab kakek. Mama sangat menyayangimu. Dia hanya tidak bisa merangkai kata manis. Gina bisa menerima itu. Dia pun berjanji tidak akan berbuat jahat kepada mama. 엄만 말을 잘 못해서 그래. Saat Gina sedang bermain bersama guru dan teman-temannya, kakek mengatakan kalau gurunya adalah orang yang hebat, yang bisa menghandle banyak anak. Dan Sujin pun hanya menjawab sinis, ya itulah pekerjaannya, dia dibayar mahal untuk itu. Papa hanya melihat tenang ke arah Sujin. Di pikirannya, apa yang salah dengan pikiran putrinya? Mengapa dia sangat keras kepala dan tidak punya empati kepada orang lain? Keesokan harinya, Gina mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa ke Amerika. Kakek pun meminta agar Gina setelah sampai di sana tidak lupa untuk menelpon mamanya. Semua telah dipersiapkan dan sekarang saatnya untuk pergi. Tapi kemudian Sujin mendapatkan telepon dari kantor yang meminta agar dia segera mengirimkan berkas-berkas walaupun mereka tahu kalau Sujin akan ke bandara. Walau dengan terpaksa, Sujin pun pergi untuk mengirimkan berkas itu. Dan setelah selesai, dia terlihat kebingungan mencari di mana mobil dan keluarganya. Setelah beberapa saat, Sujin menemukan mobil, tapi tidak menemukan Gina dan papanya. Dia menelpon dan papa mengatakan kalau sekarang dia sedang berbelanja bersama Gina. Entah apa yang terjadi, Sujin langsung panik, marah-marah meminta ayah untuk segera ke bandara. Takut Gina ketinggalan pesawat. Kemudian Sujin mulai menyetir dan kejadian tak diinginkan pun terjadi. Sujin mengalami kecelakaan. 나 지금 장난칠 기분 아니라고. Kecelakaan itu tidak membuatnya terluka parah. Dia hanya merasakan kalau lehernya terasa sakit. Tapi pada saat bertemu dokter, bukan rasa sakit itu yang dikhawatirkan, tapi ada hal lain. Karena pada saat kecelakaan, Sujin sengaja menginjak gas mobilnya. Dan hasil tes darahnya pun mengatakan kalau Sujin menderita sebuah penyakit, yaitu penyakit demensia. Dia gampang melupakan sesuatu dan tidak ingat apa yang telah dia lakukan. Sujin tidak percaya itu karena setahu dia penyakit lupa itu adalah penyakit orang yang sudah tua. Sedangkan dia masih sangat muda. Umurnya masih 30-an. Dokter pun menjelaskan kalau penyakit itu bukan milik lansia saja. Yang muda pun bisa mengidapnya. Dan penyakit yang sekarang ia idap semakin lama akan semakin parah. Dan suatu hari nanti dia akan melupakan semuanya. Setelah keluar dari ruangan dokter, Sujin tidak bisa menerima apa yang baru saja ia dengar. Dia menangis mengeluh kepada papa, mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi kepadanya. Dia telah menjalani hidup dengan sangat kuat. Dia menjalani masa kecilnya tanpa papa dan mama di sisinya. Dia telah berjuang sejak usia yang sangat muda. 왜 나한테 장난쳐? Hari-hari terus dilewati Sujin dengan dia tetap tidak percaya dengan penyakit yang ia derita. Dia tetap menganggap otaknya masih seperti dulu hingga saat dia bertemu dokter dan dokter hanya menanyakan hal simpel kepadanya, tapi malah dia tidak mampu untuk menjawabnya. Hal itu pun yang menyadarkannya kalau dia tidak baik-baik saja. Sujin tetap pergi ke kantor, tapi dia sering berpakaian yang tidak sepantasnya, yang sering dipertanyakan oleh rekan kerjanya. Hingga suatu hari saat rapat, rekannya menanyakan tentang sebuah kasus yang sekarang sedang mereka tangani. Tapi Sujin tidak tahu, dia tidak bisa mengingat itu. Hingga ia berkata terus terang tentang penyakit yang ia idap. Dan dia pun meminta agar rekannya menjadikan dia saksi, jika karena ingatannya itu membuat rekan-rekannya dalam masalah. 제가 알츠하이머입니다. Saat berjalan, papa bertemu dengan kelompok keluarga penderita demensia. Mereka pun mengajak papa untuk bergabung ke komunitasnya, agar papa tahu bagaimana merawat penderita demensia. Ingatan Sujin semakin melemah, dia telah melupakan banyak hal, dan papa menuliskan itu di buku jurnalnya. Sujin lupa kalau dia telah memecat pengasuh Gina. Dia pun lupa kalau sekarang Gina tidak bersamanya.
Dia pun sering kebingungan selalu mencari Gina. Karena itulah Papa mengganti kunci pintu yang awalnya memakai kode dengan kunci menggunakan sidik jari. Papa untuk pertama kalinya datang ke pertemuan. Dia memperkenalkan dirinya dan memberitahukan tentang putrinya. Papa menyalahkan dirinya atas apa yang dialami Sujin. Beliau menganggap karena beliaulah Sujin menderita demensia. Dari kecil Sujin telah ditinggal. Dia belajar hidup mandiri sejak dini. Papa tidak pernah tahu tumbuh kembangnya. Papa tidak tahu apa yang telah ia lalui. Papa tidak tahu sekeras apa ia belajar. Hingga suatu hari ia mengatakan kalau dia telah menjadi pengacara dan telah memiliki seorang putri. Tapi kini dia menderita demensia. Papa hanya bisa minta maaf. Maafkan aku. Dan ayo kita lewati bersama. 그런 걸 못 봤어요. Sujin memaksakan diri untuk menyetir kendaraannya. Di pertengahan jalan dia lupa ke arah mana dia harus berbelok. Dia terus saja berputar-putar di tempat yang sama. Hingga dia menelpon untuk dijemput Papa. Dia merasa terpuruk, keadaannya semakin memburuk. Bahkan pada saat malam hari, saat Gina menghubunginya, dia pun lupa siapa nama putrinya itu. Hal itu yang membuatnya semakin merasa tak berarti. Keesokan harinya, Papa mengajak Sujin jalan-jalan. Di perjalanan, Sujin mengungkapkan apa yang ia rasa. Rasa cinta yang besar untuk putrinya, hingga ia takut suatu hari nanti ia tidak lagi mampu mengingat Gina. Tangisannya pun pecah. Sambil menatap Papa, dia meminta agar Papa tidak mengatakan kondisinya kepada Gina. Dia hanya ingin Gina tumbuh dengan layak, tidak menjadi wanita lemah, dan sekarang dia tidak bisa membesarkan Gina dengan baik. Papa menenangkan Sujin. Beliau mengatakan kalau Gina pasti tumbuh dengan sangat baik. Sujin diajak Papa untuk hadir dalam pertemuan, tapi Sujin tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia gampang marah, apalagi saat melihat lansia yang mengompol di tempat duduknya. Dia berteriak sambil mengatakan, bagaimana bisa dianggap manusia kalau tidak ingat apa-apa? Itu bukan manusia, melainkan zombie. Sujin semakin putus asa. Papa pun membawanya pergi. Sesampainya di rumah, saat mandi, Sujin masih saja menangis. Dia merasa tak berguna hingga ia menyayat pergelangan tangannya. Saat melihat air yang memerah, ia berteriak dan Papa datang membekap lukanya, mengobatinya dan menenangkannya. Sujin meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Dan karena melihat keadaan Sujin yang telah di luar kendali, Papa merasa tidak sanggup kalau harus mengawasinya sendiri. Beliau pun berniat menitipkannya ke panti jompo, dan Sujin setuju. Mereka pun pergi melihat panti tujuan mereka. Sujin suka suasana yang jauh dari kota, tapi sayang, kamar di sana sedang kosong. Jika Sujin mau tinggal di sana, dia harus menunggu beberapa bulan lagi. Papa membawa Sujin kembali pulang. Beliau pun akan berusaha merawatnya sendiri. Ada ketakutan besar di pikiran Sujin. Dia takut tidak bisa mengendalikan dirinya. Papa pun membuat schedule untuknya. Setiap 30 menit sekali akan ada aktivitas baru yang akan ia kerjakan. Sujin dibutuhkan di persidangan. Dia pun datang sebagai saksi. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Hingga ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia melipatkan kakinya. Kemudian dia berteriak. Dan ternyata Sujin buang air kecil saat duduk menjadi saksi. Petugas membawanya ke sebuah ruangan untuk mengganti pakaiannya. Sujin terus saja berteriak memanggil papanya. Dan Papa dengan wajah sedihnya hanya bisa melihat dari balik pintu. Hari-hari terus ia lalui tanpa tujuan pasti. Tapi ayah selalu membantu dan mengawasinya. Hingga ia berjalan ke taman. Dia ingat kalau Gina meninggalkan hadiah untuknya. Kado itu dibawa pulang, sebuah toples berisi banyak kertas. Kertas yang berisi ungkapan perasaan Gina yang sangat menyayangi ibunya. Dia tidak ingin ibunya menangis. Ingatan Sujin telah sepenuhnya hilang. Sekarang dia semakin berbuat aneh. Dia sering makan apa saja yang ia lihat. Semua telah di luar kendali Papa. Hingga kabar baik datang. Panti jompo menelpon, memberitahukan kalau sudah ada tempat untuk Sujin.
Sujin pun berangkat ke panti. Di sana banyak orang yang membantunya, mengajaknya belajar dan juga bermain. Tapi di tempat lain, Papa terus memikirkannya. Beliau merasa hampa dengan hari-harinya, hingga beliau memutuskan untuk pergi menemui Sujin. Tapi di perjalanan beliau baru ingat, ingin membawa baju hangat milik Mama untuk Sujin. Karena bergegas dan tidak waspada, Papa tidak melihat ada kendaraan lain di depannya, hingga kecelakaan pun tak terelakkan. Sedangkan di tempat lain, Sujin hilang kendali. Dia pulang ke rumahnya untuk mencari Gina. Dia terus berteriak memanggil putrinya itu. Pegawai panti jompo berusaha menenangkannya, dan setelah tenang ternyata pegawai itu menyukai Sujin. Dia mencium Sujin, kemudian dia berniat membuka pakaiannya. Tapi Sujin sadar, dia berbicara meminta agar pria itu tidak menyentuhnya. Papanya tidak akan suka dan anaknya akan bersedih. Mendengar itu, pria itu pun pergi, meninggalkan Sujin sendirian. Papa dilarikan ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menelpon Sujin, memberitahukan kondisi Papa. Tapi karena penyakit yang ia derita, dia tidak menanggapi pemberitahuan itu. Sujin melewati hari-harinya seperti apa yang telah Papa ajarkan. Ia mencuci sendiri, ia makan dan membuang sampah ke tempatnya. Hingga suatu hari saat dia di tempat sampah, ia berjalan mendekati sebuah mobil, kemudian naik, ikut kemana mobil itu pergi. Mobil itu adalah mobil wisata. Sujin pergi ke sebuah perkemahan. Di sana dia terus berjalan tanpa arah. Detik-detik terus ia lewati, hingga ia tak sadar dan jatuh pingsan. Matahari pagi menyadarkannya esok hari. Sujin pun melanjutkan langkahnya tanpa tujuan pasti, hingga entah bagaimana ia telah sampai di rumah. Telepon dari rumah sakit kembali berbunyi, mengatakan kalau operasi Papa berjalan dengan lancar, dan meminta Sujin untuk menjenguknya di ruang pemulihan. Seperti sebelumnya, Sujin tidak menanggapi kabar baik itu. Kemudian dia kembali keluar rumah. Di dalam derasnya hujan, ia melihat mobil yang ia naiki beberapa waktu lalu. Dia berjalan mendekati dan tiba-tiba sebuah tangan memegangnya, menghentikan langkahnya. Itu adalah tangan putri kecilnya, Gina. Sujin hanya menatap kosong kepada Gina dan mantan suaminya. Gina menangis, ia bersedih melihat kondisi mamanya. Gina membawa mamanya menjenguk kakek. Di ruangan, kakek yang telah sadar menanyakan rutinitas yang telah ia buat. Apakah Sujin menjalankannya? Dan Sujin hanya menjawab ya, dan hanya kata ya tanpa ada katanya lain. Kemudian Papa menggenggam tangannya. Sujin keluar dari ruangan itu. Ia bertemu Gina, tapi dia tidak ingat kalau anak itu adalah putrinya sendiri. Sambil menatap Gina, Sujin memuji kecantikannya dan menanyakan siapa namanya. Dengan penuh cinta, Gina menyentuh rambut mamanya. Ia pun menyebutkan namanya. Bukan hanya itu, Gina pun menceritakan apa yang ia lakukan saat di Amerika. Ia menceritakan semuanya dengan penuh senyuman, walaupun dia tahu mamanya tidak akan mengingat ucapannya itu. Gina kecil pun akan selalu ada untuk mamanya. Dia tidak akan lemah dan tidak akan ada orang yang akan melemahkannya. Dia ingin menjadi sandaran untuk mama, walaupun itu akan menyakitinya. 나 좀 사람들 앞에서